Mas Yudi, ini juga kita sudah kedatangan tamu spesial. Di sini sudah ada Dirut PT Pandu Jaya Negara, ada Bapak Insinyur Edi Suprianto. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Oke, lebih deketan nggak apa-apa Bapak. Kemudian selanjutnya di sebelahnya ada komisaris dari PT Pandu Jaya Negara, ada Dr. Sofyan. Selamat sore Dr. Sofyan. Selamat sore. Oke, baik. Tadi kalau kita sudah ngobrol ya di sesi 1 dan juga kedua, mungkin menjelaskan terkait dengan pohon nyamplung itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, hidup di lingkungan seperti apa, benefit yang bisa kita dapatkan seperti apa, bahkan sampai dengan dampak kedepannya ya, baik dari secara internal maupun eksternal gitu ya, dari globalnya juga, atau mungkin manfaat untuk kita sendiri seperti apa. Tadi sudah cukup dijelaskan oleh Mas Arya dan juga Mas Yudi gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke WhatsApp gitu ya, mungkin boleh dari Pak Edi dulu gitu ya, diinformasikan lagi ke teman-teman smart listener gitu ya, bagaimana sih mungkin kalau dari teman-teman yang tidak punya lahan, kemudian cuma punya lahan sempit, apakah bisa juga ditanami pohon nyamplung ini gitu ya? Kalau mungkin kita sudah aware tapi mungkin nggak punya lahan yang lebih begitu Pak, monggo silakan. Bisa di pot. Bisa di pot? Bisa. Oke, baik. Di rumah juga saya pot. Oke, baik. Ya. Kalau tadi kan dijelasin Pak Arya 2 tahun sudah tumbuh ya? Ya. 3 tahun udah berbuah. 3 tahun Ya. sudah berbuah gitu ya. Nah, untuk bijinya sendiri kita bisa dapat di mana sih bibitnya gitu ya untuk jadi pohon seperti itu? Monggo. Ya, Boleh? monggo nanti Mas Ya. Arya bisa di Kalau mengenai bijinya atau mengenai bibitnya dari Pandu sendiri kan sudah menyiapkan nanti kalau berapa butuh sampai berapa setahun sampai 10.000 pun siap ya. siap ya. 10.000 bibit kita siapkan. Oke, baik. Dan, Jadi sebenarnya kalau nyari bibit nyamplung juga tidak susah ya, di mana di yang sejenis aplikasi itu apa itu yang istilahnya itu juga ada di marketplace juga ada marketplace lengkap juga itu ada nanti. ya. Oh Oke, yang baik. merek apa logo apa itu ada di situ. Oke. Harganya Jadi, pun juga masih sangat hemat, mulai dari 5.000 per bibit itu yang sudah tumbuh sekitar 10 cm kan, itu udah harganya sekitar 1.000 sudah sampai terjangkau ya Pak ya? sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Oke, sangat terjangkau, benefitnya lebih yang kita Nah, dapatkan. ke depannya ya kita Oke. berpikirkan 5 tahun ke depan. Oke, baik. Baik, kita masuk dulu ke WhatsApp yang sudah bergabung. Saya izin bacakan ya, Bapak. Selamat sore, Smart FM. Saya Ayu di Jogja. Untuk tanaman ini, apakah perawatannya butuh cara khusus atau teknik khusus? Kebetulan saya penggemar koleksi tanaman, tapi saya dengarkan tema ini kok menarik. Mohon penjelasannya, Bapak matur suwun. Monggo silakan. Mungkin Tidak dari... butuh perawatan khusus. Mhm. Nanti ditanam di pot, asal disiram. Oke, Ya, baik. kalau di pot siram terus saja. Kalau di lahan non produktif, Mhm. 2 tahun harus dapat air lah. Oh, oke, Setelah baik. itu dia kuat. Oke, baik. Lahan apapun, Lahan di apapun pinggir bisa. pantai juga bisa, bekas-bekas tambang juga bisa. Ini keren pohon ini. Intinya kita itu ingin buat Indonesia itu mandiri energi dari nabati ya, terutama dari nyamplung dulu. Nasional fosil. Nah, energi non fosil. Ini momentumnya tepat gitu. Momentumnya tepat, ada perubahan iklim, climate change. Untuk transisi energi itu tepat. Ganti fosil itu apa? Oke. Nah, pertanyaannya gitu. Kalau nanti bahan bakar fosil ditiadakan, gantinya apa? Nah, ini yang paling tepat nyamplung. Penelitinya sudah banyak dan ini jurnal-jurnalnya sudah banyak. Dilihat aja di searching Google bisa. Nah, kita melihat dari sisi bisnisnya di sini. Kalau Indonesia mau bangkit, mandiri energi, ya sudah buat ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, akan digunakan internasional ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya sustainable ya Pak ya, atau keberlanjutan Sustainable sekali dan tidak merusak bumi. Kalau BBM fosil, bahan bakar fosil ngebur tuh. Iya, iya, Ini benar, bukan benar, merusak tapi memperbaiki, benar. mempercantik. Memperbaiki. Iya. Betul. Jadi ada yang menghasilkan energi itu green energy tidak merusak bumi. Tapi ini green energy dan energi bersih mempercantik bumi Pak ya. Iya, benar. Nandur loh, nanam ya. Nandur. Ini kalau di Jogja tahu lah. Ya apa Pak, slogannya kita bersama Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Oke, baik, luar biasa. Baik, seperti itu Ibu Ayu di Jogja. Jadi yang mungkin penggemar tanaman mungkin bisa mencoba gitu ya. Nanti informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi Mas Arya juga ya Mas Siap. ya. Nanti ya siap dibantu pasti ya. Siap. Mas Kemudian Arya. di sini sudah ada yang bergabung lagi.
Halo Smart FM, untuk tema hijaukan bumi mendulang rezeki dengan pohon nyemplung. Ini menarik sekali, tapi untuk tanaman ini kok saya jarang melihat ya di lingkungan saya. Apakah pohon ini langka atau hanya hidup di lingkungan tertentu saja, Pak? Ini saya ada Mas Aris di Klaten, monggo silakan. Oke Mas Aris, sebetulnya nyamplung itu tanaman khas Indonesia yang sudah lama di Indonesia. Zaman Mojopahit, dan itu kemarin kita ketemu Dr. Sri itu dari UGM, beliau itu ngajar di Belanda, bercerita ke kami di kitab Sutasoma itu Indonesia dulu sudah ekspor ya energi ya obat dari nyamplung ini. Gitu. Ya ke depan nggak tahu kok lama-lama habis pohonnya ini, kita juga nggak tahu kronologisnya gimana. Yang penting sekarang intinya kita budidayakan segala, kita bangkit lagi, kita ekspor lagi, mumpung momentumnya tepat, perubahan iklim, transisi energi. Oke, baik. Tapi kalau aku malah kepo jadi ini ya, mungkin saya menambahkan ya Mas Haris yang sudah bertanya di WhatsApp, nyamplung ini tuh ada ininya nggak sih Pak? Maksudnya spesiesnya, maksudnya kayak kalau misalnya anggrek itu kan ada anggrek putih, ungu, apa segala macam gitu ya, anggrek yang digantung, yang di dalam pot juga bisa. Nah, nyamplung ini apakah cuma satu jenis itu aja atau banyak? Satu jenis. Cuman ada perbedaan dengan dompu ya, dompu lebih gede buah. Jadi lokasi penanaman yang dari dompu, dari buahnya lebih besar dari Sulawesi, yang dari Jawa. Oke, tapi karakteristik dan fungsi kalau mau sama nyari di internet itu nyamplung itu kan bahasa Jawa, Jawa, Jogja, Jawa tahu. Tapi kalau yang umum itu taman. Ini yang umum lagi kalau film inovatif. Ironisnya itu ini, internasional Jerman sudah terang-terangan mengklaim nyamplung oil, tapi orang di Indonesia sendiri malah banyak yang kurang tahu nyamplung. Iya, saya baru tahu tadi. Nah, ya kan? Kalau Tamano sudah sedikit paham karena mengkonsumsi juga di rumah ada minyak itu gitu barangnya ya. sama ini. Tapi nyamplung tuh namanya nyamplung ya. Iya. Oke. Makanya ini momentum untuk bangsa ini, masyarakat, biar ekonomi, kedaulatan ekonominya dipegang, tanam dulu, masyarakat punya pohonnya dulu. Bibit bisa ngambil di Mas Arya, silakan. Di sono Smart FM juga boleh nanti ambil. Silakan. Baik. Yang penting nanam dulu, punya pohon dulu. Iya. Next ke depan 5 tahun lah kita ya, 5 tahun nggak terasa itu. Kita juga kalau sudah banyak pohonnya, nanti akan diolah Pertamina jelas ekspor minyak. Oh itu yang dibutuhkan internasional kok. Apa pengganti fosil sekarang? Kayaknya belum ada. Nah, makanya saya itu saya senang dengan talk show ini, Mas Arya ngajak di Smart FM. Ayo kita bahas bareng-bareng. Kalau menanam nyamplung untuk energi ini ada misalnya jarak atau apa yang lebih baik dari ini, ya cepat pakai aja monggo. Tapi rendemennya nyamplung lebih tinggi dari jarak. Dan kita siap jadi off-taker-nya. Maksudnya off-taker itu kalau jarak dulu kan nggak ada off-taker ya. Ekosistem bisnisnya belum jalan. Kalau ini kita beli buahnya. Jadi masyarakat nanti yang nanam kita beli buahnya. Kumpulin aja nanti di mana kita ambil. Bisa nanti koordinasi dengan Smart FM juga gitu. Baik. Siap. Tidak ada yang berbuah. Daunnya nanti masih usia 30-40 cm. Itu sudah pakai untuk sumber makanan lebah ya, sumber resin. Jadi bisa beternak lebah di situ. Keren. Minyaknya itu nanti ada untuk farmasi. Tadi kalau teman-teman yang dari EJB Net, Indonesia Japan Nets, yang diketuai Profesor Budi Laksono, itu utamanya dia sama Jepang ingin olah jadi aftur. Oke, baik. Seperti itu, nanti kita lanjutkan lagi, boleh ya? Terima kasih yang sudah bergabung. Masih ada 2 pertanyaan lagi, nanti kita sambung. Untuk teman-teman Smart juga ini masih ada waktu sekitar 10 menit ya untuk bergabung. Saya izin bacakan lagi, Bapak Ayah yang sudah bergabung di sini. Halo Bapak Ibu, Mbak Ayah, saya Rahma. Apakah tanaman nyamplung ini tanaman yang dilindungi? Maksudnya langka dan tidak diperjualbelikan? Terima kasih. Monggo silakan Bapak. Ini termasuk langka tidak ada yang melindungi. Makanya ayo digalakan ditanam. Langka tadi dibiarin aja. Langka karena sudah nggak ada. Iya, tidak ada. Betul, Pak.
Tapi lebih sebenarnya gampang penanaman. Gampang banget. Langka tapi tidak ada yang lindungi. Gitu. Oke, baik. Oke, berarti ini sebenarnya tanaman yang bisa ditanam siapa saja di Iya. rumahnya sampai saja begitu ya. Iya. Tinggal kita yang mau menanam atau tidak. Betul. Ya. Makanya Seperti saya ya. PT Pandu itu punya project ini namanya Indonesia Green Goods Agroforestry Project Bioenergy and Decarbonization. Oke. Jadi hijau. Lingkungan lah. Ini saya katakan emas hijau. Karena apa? Emasnya itu ngambilnya dari atas, tidak merusak bumi. Nggak usah ngeduk. Nanti kalau masalah bisnis kita akan bicara lebih Cara dalam sendiri lagi. boleh nanti, Kak. Apa itu Sofrit Wilpan untuk Indonesia besok? Indonesia itu belum punya Sofrit Wilpan loh. Loh, bagaimana mencari Sofrit Wilpannya? Tabungan Jangan belum ngutang terus itu dijadikan Sofrit Wilpan sewu ya. Itu bukan plus, bukan surplus. Ya. Tapi kalau surplus itu namanya kita punya sisa uang. Tabungan, Nah itu tabungan. namanya punya. tabungan, itu namanya Sofrit. Negara ini harus punya tabungan. Nah bagaimana caranya Indonesia ini punya Sofrit Wilpan? Ini yang ingin saya sosialisasi. Ya, harusnya milenial Dan ini itu udah punya mikir. harusnya punya masyarakat. Harusnya Pak ya. Gitu. Milenial Karena kami itu. sudah di apa ya Iya. dicekoi sama istilahnya sama digital ya. Jadi mungkin Gini, kalau tanaman tuh kayak sudah dipegang Mbak Putri Mbak Kakung. Oke, sekarang gitu. keadaan sekarang ini kan iklim suhunya kayak gini. Kalau kita nggak menanam, bagaimana nanti? Yang produksi oksigen kan cuma pohon. Betul. Kalau pohonnya habis, ini napasnya pakai apa? 4 menit dari kesehatan. Dut. Oh iya, kalau makan sehari masih bisa. Dan itu minyaknya itu ada antivirus, anti alergi dari penelitian tuh di internet ada anti inflamasi, anti bakteri, ada wound healing perbaikan luka, terus anti aging, anti UV. Oh itu umroh segala bawa itu selesai loh. Anti UV. Di Jogja lagi panas gosok gitu aja, yang nggak alergi maksudnya. Saya sendiri sudah coba. Taman udah atau nyamplung. Saya kalau tamanu tahu Pak karena di rumah konsumsi juga ya oilnya gitu ya. Tapi kalau nyamplung baru Ya, ternyata sama. nyamplung. Oke. Taman tapi ini yang ya namanya. Cuma kalau ditanya manfaat semua lah. Semuanya bermanfaat ya. Zero waste. Ya. Oke, baik. Baik, seperti itu terima kasih sudah bergabung. Kemudian ini yang terakhir, selamat sore. Ini ada Mas Mateo. Untuk manfaat pohon nyamplung ini seperti apa dan kenapa ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan? Kalau kita tidak bisa mengolahnya, ini seperti apa, Bapak? Monggo. Rahasia. Buahnya nanti saya beli, kita beli. Oke, PT Pandu yang akan Ya. membeli buahnya. Tanam aja buahnya kita beli. Oke, baik. Yang penting kita, Kita nanam harus dulu punya ya. pohonnya dulu. Iya intinya punya Kalau nggak buahnya. punya pohonnya kita mau bisnis apa? Ini saya yang milenial malu ya karena nggak suka Aduh, iya. bercocok tanam. Gini, orang menanam Nah, itu kan kalau bahasa Jawanya nandur. Wong nandur kan bakal ngunduh. Munduh. Kalau nggak nandur, ini ngunduh kapan? Iya betul. Masa munduh di kacanya ya, Pak? Lah, Oke, baik. Ini momentum ya, saya katakan ini momentum. momentum. Momentum segera ditanam untuk atasi perubahan iklim, atasi juga perubahan ekonomi ke depan. Jadi Ini profit penting. center. Ini penting jadi profit center. Itu tadi saya bilang, mau nggak mau, suka nggak suka, internasional akan memakai oil nyamplung sebagai bioenergi. Oke. Makanya kesempatan ini jangan sampai diambil oleh negara lain. Tadi kan kita sudah kecolongan, saya sudah bilang Jerman sudah terang-terangan klaim oil nyamplung. Bang, itu padahal pohon milik Indonesia, asli Indonesia. Emang di negara lain nggak ada yang Ada, bisa ditanam. Itu Loh, kemarin dari Saudi Arabia sudah pesan 10 miliar bibit, keren kan? Wow. ini kan- di pantai tumbuh kok. Pokoknya Indonesia punya dulu, tanam dulu, masyarakatnya punya. Nanti buahnya akan kita beli, kita per kilo nanti kalau harga saat ini 5.000 ya per kilo sampai 10.000 lah. Monggo nanti sesuai harga pasar aja kalau itu. Menyesuaikan. Yang jelas saya bilang tadi Sofrit Wilpan Indonesia bisa dari itu. Tabungan. Gitu. Pokoknya mumpung murah, sekarang masih ada, nandur Oke. Oke, jangan baik. ditunda-tunda. Oke, baik. Mas Mateo, terima kasih sudah bergabung. Ini karena pertanyaan semuanya sudah saya bacakan ya. Mungkin ini menjadi akhir sesi atau statement closing. Mungkin boleh dari Mas Arya dulu. Ya, tadi sudah dijelaskan yang sangat
gamblang lengkap sekali kalau kami memberikan, yuk kita kembali pada diri kita sendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Edi selaku Dirut Pandu. Ya kita mengawali dari rumah kita masing-masing ya, minimal dari rumah kita masing-masing. Katakanlah kalau kita per rumah punya 1 atau 2 lah, bahkan sampai 5. Ya kalau sekarang satu desa kan bisa sampai berapa kakak juga. Itu ada berapa rumah, kalau nanam 2 aja sebenarnya kita selesai. Kalau 270 juta. Nah 270 juta penduduk nanam Indonesia, 1 aja kan nanam juga 1. selesai itu loh. Betul, betul. Nah ini padahal Minyak ya. tadi yang di apa kita kan terus terang kan juga memang ketinggalan betul ya, termasuk tadi kayak Jepang sudah MOU dengan pemerintah Sulawesi Tengah menanam sampai 20.000 hektar. Masuk kalah Mau Jepang. mengeklaim itu, mengeklaim minyaknya itu. Iya. Masuk kalah sama Nah, Jepang. selama ini kan kita jajah terus itu loh. Ya kita berangkat dari masyarakat. Yuk merdeka, Oke. yuk merdeka yuk. Oke, baik. Dari Dokter Sofian mungkin. Ya, Bismillah ini kan juga kemanusiaan. Jadi menanam itu kan kemanusiaan. Satu berpahala karena sedekah jariah, oksigennya kemana-mana itu. Betul, betul. Tapi oksigen itu masuk. Nah, bagusnya itu. Terus tahu nek nilainya pahalanya di dunia ekonomi udah Oke, baik. nggak ada lagi. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Bapak Edi. Oke. Tujuan Tuhan menciptakan manusia itu apa? Kan untuk sebagai khalifah pemakmur bumi. Khalifatul fil Makanya kita bersama Tuhan mencapai tujuan Tuhan. Oke, baik, luar Keren. biasa semuanya. Boleh kita tepuk tangan? Baik, terima kasih Bapak Edi, Bapak Sofian dan juga Mas Arya yang sudah hadir